Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum pemrograman web. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang Flexbox. Flexbox itu adalah sebuah mode layout yang ada di CSS3. CSS versi 3 dan digunakan untuk mengatur elemen di suatu halaman web. Flexbox akan mengatur ukuran dari elemen anaknya secara otomatis dan mampu beradaptasi dengan ukuran kontainernya. Syarat utama menggunakan Flexbox adalah display property dari kontainer diset dengan nilai flex. Nah, jadi singkatnya, Flexbox itu adalah sebuah mode pengaturan layout yang ada di CSS 3 versi 3. Nah, jadi CSS versi 3 di bawah 3 itu nggak bisa menggunakan Flexbox karena Flexbox itu baru ada di CSS 3. Nah, itu fungsinya untuk mengatur elemen dari suatu halaman web. Jadi ukuran elemennya nanti akan menyesuaikan dari kontainernya. Nah, seperti apa contohnya? Kita langsung praktek aja. Nah, sekarang kita persiapkan dulu bahannya. Flexbox.html. Salah. Flexbox. Nah, HTML 5. Nah, sekarang kita persiapkan dulu sebentar ya. Kalian bisa di skip aja untuk yang ini.
Nah oke, nah ini sudah siap untuk bahannya untuk kita praktek. Nah di sini udah ada div dengan kelasnya kontainer, dan di dalam div ini ada lagi div isinya ada 5 1 2 3 4 5 dengan kelasnya kotak dan warnanya. Jadi ini bisa kelihatan nih divnya kontainer nih yang kotak besar ini. Habis itu sini ada div lagi isinya 1 2 3 4 5. Nah itu untuk persiapannya. Nah kita lihat lagi di sini Flexbox. Nah syarat utama menggunakan Flexbox adalah display property dari kontainer diset dengan nilai flex. Jadi kita buat dulu di kontainernya, kita buat sini displaynya menjadi flex. Nah itu save, lalu kita lihat di sini yang awalnya dia berurutan seperti ini, dia kita refresh, dia menjadi, nah dia langsung berurutan flexboxnya seperti ini. Kita tengahkan dikit lah fontnya ya. Nah seperti itu. Nah jadi dia seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk tampilannya dia akan langsung otomatis seperti ini. Ini namanya flexbox. Nah jadi kalau misalnya kita kecilkan, misalnya kita, nah dia besarnya akan otomatis menyesuaikan. Nah ya seperti itu. Nah kelihatan kan? Nah jadi flexbox itu seperti itu. Nah jadi seperti itu untuk menggunakan mode layout. Jadi semua elemen yang ada di dalam flexbox itu dia akan mengatur ukurannya secara otomatis. Jadi ukuran untuk yang 1 2 3 4 5 ini dia diukur dirubah secara otomatis, dia mengikuti. Nah sama kan ukurannya. Nah dia seperti itu untuk yang flexbox. Nah itu tadi kita sudah membuat menjadi flexbox. Flexbox sudah kita buat, kita apply, kita aplikasikan ke dalam sini. Nah sekarang kita lanjut ke propertinya, properti dari kontainer flexbox. Nah ini ada flex direction, itu fungsinya untuk menentukan arah yang akan diberlakukan untuk item yang ada pada kontainer. Nah isinya ada row reverse, column dan reverse. Nah itu bisa kita lihat di sini. Ini bentar ya, kita close aja. Nah sini kita buat flex direction. Nah, flex directionnya kalau misalnya kita menggunakan row, dia akan sama seperti ini. Nah tetap sama karena defaultnya adalah row, dia akan dari kiri ke kanan. Nah, kalau misalnya kita rubah ke row reverse, kita save, terus kita refresh. Nah dia akan berubah dari sini, dia akan berubah menjadi seperti ini. Dia akan mulai dari sebelah kanan 1 2 3 4 5, dari ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau yang di row tadi defaultnya dia dari kiri ke kanan. Nah seperti ini. Nah terus di sini ada juga yang kolom. Nah, kita coba aja di sini kolom. Kita save, kita refresh. Nah dia akan sama seperti kita awal tadi sebelum menggunakan flex, dia akan bersusun dari atas ke bawah 1 2 3 4 5 sesuai. Nah kalau misalnya kita ganti kolom reverse, save, kita refresh, nah dia akan terbalik karena dia dari bawah ke atas 1 2 3 4 5. Nah sebelum itu untuk yang di flexbox ini ya, ada istilah yang harus kalian pahami, yaitu main axis dan cross axis. Nah main axis itu adalah tampilan dari yang horizontal, tampilan horizontal. Main axis dia horizontal dari kiri atau ke kanan atau kanan ke kiri, dan cross axis itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah jadi nanti kalau misalnya abang bilang main axis itu berarti dia yang abang maksud adalah dari kiri ke yang horizontal ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, tapi kalau misalnya abang bilang nanti cross axis itu berarti antara atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah jadi seperti itu untuk yang di flex directionnya. Nah tadi itu untuk yang flex direction. Sekarang kita ke flex wrap.
flex wrap ini ketika ukuran kontainer tidak cukup, maka item selanjutnya akan dipindahkan ke baris selanjutnya. Nah, opsinya ada no wrap, ada wrap reverse. Nah, untuk yang flex ini kita kecilkan dulu widthnya kita kecilkan dulu, misalnya karena maksimal 500 kita bikin pakai pixel aja. Misalnya ini kita buat 500 pixel kita lihat di sini. Oh iya, kita lupa ini flex direction ya. Nah, ini fit cukup karena dia ini widthnya 100 px ya, widthnya 100 px. Dia pas karena dia sama 100 px totalnya. Ini 100 kali 5 500 sama. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil lagi kontainernya, nanti dia akan ke bawah dia. Misalnya tadi kita pakainya wrap ya. Kita kasih lah tambahan 600 ya, 1000 aja. Terus di sini kotaknya kita besarkan 200. Terus ini kita buat flex wrapnya no wrap. Terus kita save, kita refresh. Nah, di sini dia full. Terus kalau misalnya kita kecilkan, nah dia tetap, nah dia seperti itu. Nah itu tampilannya. Nah, dia akan tetap ke sana. Harus kita scroll ke kanan kalau untuk full, kalau bisa udah kecil kali gitu. Tapi kalau misalnya di sini kita buat jadi wrap, kita save, terus kita refresh. Terus kalau misalnya kita kecilkan, wait, tunggu. Oke, flex wrapnya bentar ya. Nah, seperti itu contohnya. Gini dia. Nah, dia akan otomatis ke bawah. Nah, kalau misalnya yang full ya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita kecilkan, ini kan kontainernya nih yang abu-abu nih. Kita kecilkan. Nah, dia udah mentok. Nah, dia akan ke bawah sendiri. Nah, dia ke bawah. Nah, otomatis ke bawah dia. Tuh, wrap namanya. Kalau misalnya kita reverse, kita save, terus kita refresh, nah dia jadi ke bawah. Nah, awalnya gini, terus kita kecilkan, nah dia malah ke atas jadinya. Tadi kan kalau bisa wrap biasa dia akan pindahnya ke bawah, tapi kalau misalnya yang reverse dia pindahnya ke atas. Nah gitu untuk yang flex wrapnya. Nah, jadi flex wrap ini kalau misalnya kontainer tidak cukup, dia akan pindah ke baris selanjutnya, atau kalau bisa di reverse dia akan pindah ke atas. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ke flex flow. Nah, flex flow ini penulisan singkat dari flex direction dan flex wrap. Nah, jadi untuk flex flow ini gabungan dari direction sama wrap. Jadi kita bisa menyingkat dengan cara kita menggunakan flex flow. Caranya tinggal dibikin aja flex flow. Misalnya kita mau bikin row reverse sama kita bikin wrap. Nah, jadi kita gabung dia flex flow row reverse dan wrap ya. Nah, dia gitu wrap. Kita save, jadi kita save, kita refresh ini,
terus kita kecilkan. Nah dia sama kan fungsinya, dia langsung otomatis 2 tadi pakai yang code direction sama wrap. Jadi tulisannya seperti ini, dia dibikin dulu untuk yang directionnya pakai, kita tadi pakai row, reverse, dan setelah itu dikasih spasi, baru kita tulis yang apa tadi namanya, wrapnya, wrap atau no wrap, misalnya no wrap, tinggal save aja, refresh. Nah gitu, nah dia otomatis ngecil. Nah begitu untuk penggunaan dari yang flex flow. Nah sekarang kita ke justify content. Justify content ini digunakan untuk mengontrol bagaimana semua item diposisikan secara horizontal. Bila ada center, flex start, flex end, space around, space between. Contohnya seperti ini, kita langsung aja. Nah sini kan tadi kayak gini nih, kita balikan dulu ya ke normalnya, kita save, kita balikan ke normalnya. Nah normal seperti ini, close dulu. Nah normal seperti itu. Nah terus kalau bisa kita bikin tadi justify content ya, justify content, kita mau pakai yang center. Nah terus save, terus kita lihat refresh. Nah dia jadi kontennya ke tengah dari kontainer. Terus ada lagi pilihan yang lainnya, ada flex start. Flex start itu flex start, dia kita save, kita refresh. Nah dia sama seperti awal karena defaultnya yaitu flex start, dimulai dari yang start sebelah kiri, main axis. Terus kita bikin flex end, tes, kita refresh. Nah dia dari kontennya ke kanan ya, walaupun dia tetap dari satunya yang sebelah kiri, beda dengan yang direction tadi. Kalau direction tadi kan dia dari sini satunya, tapi kalau sini kan cuman kontennya, jadi kontennya tetap 1 2 3 4 5 dan cuman peletakannya aja yang dibedakan gitu. Jadi kalau flex start dia di sini di kiri, kalau flex end dia di sebelah kanan. Nah, terus ada juga selain itu ada space around. Kita coba aja space around. Nah kita tes, kita save. Nah dia akan membuat berjarak-jarak, tapi dia sama jaraknya gitu. Ini kan sama nih jaraknya, udah seimbang. Nah terus ada juga space between, kita save. Nah dia akan berjarak juga dan sama, tapi tadi kan kalau misalnya space around tadi di awal tadi ada dikasih space sama dia kan, dikasih jarak. Tapi kalau dia ada mepet dari sebelah kiri dan mepet sebelah kanan, terus dikasih jarak sisanya. Nah gitu. Nah itu untuk yang dari justify content. Jadi itu untuk mengatur posisi dari elemen, dari item yang ada di dalam kontainer secara horizontal. Nah sekarang kita ke align item. Ini digunakan untuk mengontrol align dari tiap item yang berada di dalam kontainer. Kita langsung coba di sini align item, align item, kita coba yang center, kita save, kita lihat di sini. Nah dia akan ke tengah seperti ini, dia akan mengatur align-nya ke tengah. Terus kalau misalnya kita buat flex start, dia akan kembali seperti awal karena flex start itu nilai defaultnya. Terus juga ada flex end, yaitu kebalikannya, itu dari bawah. Terus ada juga stretch itu kita lihat. Nah di sini kita nggak bisa kelihatan karena untuk stretch ini kita harus menghilangkan head dari kotaknya nggak bisa kita setting, karena kalau bisa kita setting dia udah fix ke situ gitu. Jadi harus kita hilangkan dulu, kita bikin komentar di sini, kita save, kita refresh. Nah ini baru kelihatan stretchnya, dia akan memanjang sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Nah itu untuk yang stretchnya. Kalau baseline kita balikan dulu, terus ini kita buat baseline. Nah kita save,
Nah, baseline juga nggak bisa kelihatan, jadi kita harus merubah sedikit. Misalnya ukurannya kita buat sini height 100 itu 100 ya, 150 px. Itu di sini kita buat height 75 px. Sini kita buat height nya 190 px. Terus kita save. Nah, di sini baru kelihatan dia tetap rata ya. Di sini bisa kita kelihatan sini rata. Kalau misalnya mau kelihatan lagi perbedaannya, kita bisa besarkan yang 3 cincanya, kita kecilin dikit deh. Terus 30 aja ini. Terus fontnya kita besarkan untuk yang di nomor 3 nya blue. Font size itu kita bikin 5 rem karena awalnya tadi 3 rem ya. Nah, bisa kita lihat di sini tetap rata ya, jadi tetap rata sini ya, intinya dibikin rata sama dia, tetap sejajar. Nah, itu untuk yang baseline tadi gitu. Jadi itu perbedaan dari untuk yang align item. Jadi dia mengatur posisi align dari tiap item yang ada di dalam kontainernya. Nah, sekarang kita masuk ke align content. Align content ini digunakan untuk mengontrol bagaimana semua item diposisikan secara vertikal. Nah, ini mirip dengan yang justify content ya, mirip dengan justify content. Cuman kalau justify content ini dia secara horizontal, kalau ini secara vertikal. Dan ini baru berfungsi ketika dia ada wrapnya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ada wrapnya, dia nggak akan berfungsi. Terus ini juga mirip dengan align item juga, dia akan memposisikan item yang ada di dalam kontainer. Kayak gimana contohnya, kita langsung praktek aja. Nah, ini kita kembalikan dulu ke awal, kita hapus dulu yang sebelumnya. Oke. Terus align item kita save. Nah, udah jadi balik ke awal. Sekarang kita coba untuk yang align content. Kita coba yang center align content center, kita save. Nah, kita refresh, dia tetap kayak gini, nggak akan tampil apa-apa, nggak berubah apa-apa. Kenapa? Karena align content ini dia baru berfungsi ketika kita menggunakan wrap. Jadi ketika dia ada wrapnya baru dia berfungsi. Kita coba tambahkan flex wrap save, kita save. Nah, dia baru seperti ini. Nah, cuman gini aja bang, enggak, dia masih ada perbedaannya lagi. Sekarang kita coba inspect elemen, kita kecilkan. Nah, misalnya kalau misalnya kita bikin sini align item, terus kita bikin center, kita coba refresh, terus kita kecilkan. Nah, dia kan seperti ini. Kita kecilkan dikit nih, heightnya kita kecilkan dikit lah ya, 300 kekecilan 400. Oke, gini. Nah, kalau misalnya kita pakai align item, dia akan seperti ini. Kalau pakai kita word wrap, nah misalnya wrap, dia kan pindahnya ke situ. Nah, kalau misalnya kita menggunakan align content, dia akan seperti ini. Nah, dia menyatu, dia langsung disatukan seperti ini, kotaknya langsung ditaruh di tengah. Nah, gitu. Nah, itu perbedaan dari align content dan align item. Jadi align content ini baru berfungsi ketika wrapnya aktif gitu. Jadi wrapnya harus aktif dulu. Nah, align content misalnya kita mau ganti ke yang flex start, sama seperti biasa. Terus flex end, nah sama seperti biasa, dia di bawah. Terus juga ada misalnya mau yang lain space around,
Nah, sama seperti yang pengaturannya yang ada di sini. Nah, jadi itu perbedaan antara align content dengan align item. Jadi kalau misalnya pakai wrap, dia tampilannya seperti ini. Gitu. Kalau misalnya kita pakai align item, dia kita bikin center tadi ya. Align content dia seperti ini tampilannya, dia langsung menyatu kotak-kotaknya dan taruh di tengah. Tapi kalau bisa kita pakai align item, save, dia seperti ini tampilannya, dia cuman ke bawah, dia akan menyisakan satu kotak di sini. Nah, jadi seperti itu perbedaan untuk yang align item dengan align content. Jadi sama-sama untuk memposisikan item yang di dalam kontainer. Nah, selain dari pilihan untuk yang tadi, nih ada flex container nih, properti dari flex container flexbox. Itu juga ada properti dari item flexbox yang bisa kita gunakan, misalnya order. Nah, untuk ke order itu digunakan untuk mengatur tampilannya, siapa yang tampil duluan, siapa yang belakangan. Nah, itu contohnya bisa kita lihat seperti ini. Ini defaultnya 0 ya. Ini tampilannya berurutan. Nah, untuk order kita inputnya di dalam kotak-kotak kotaknya masing-masing gitu. Misalnya kita mau sini kan kita bisa kelihatan. Ini kita hapus dulu. Nah, udah seperti ini. Ini kan 1 2 3 4 5 berurutan. Nah, ini bisa kita atur mana yang mau di duluan munculnya. Misalnya kita mau munculnya red ini, kan ini defaultnya 0 nih semuanya, nih semuanya 0, baru 0 1 bla 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 bla. Nah, bisa kita atur ordernya, misalnya yang yellow mau kita cyan lah, mau kita bikin order 0. Tes nggak bisa karena ini masih 0 semua nih, sama semuanya. Jadi yang lainnya harus kita rubah dulu tampilannya, atau bisa kita membuat satu, kita save. Nah, dia akan langsung berubah satu di sini. Kenapa dia paling kanan? Karena 1 2 3 5 ini dia masih 0 semua, sedangkan 4 ini dia 1. Jadi urutannya kan 0 1, makanya dia pindah ke sebelah kanan, paling kanan. Terus kalau misalnya mau kita atur, misalnya yang biru mau yang sini, kita atur lah ya. Misalnya yang biru kita atur yang ke pertama, berarti kita bikin order 0. Habis itu yang merah mau kita bikin yang kedua, order 1, karena 0 tadi udah sini. Habis itu yang cyan ini ke 3, order 2. Habis itu yang green pindah ke 3, dan terakhir ini yellow pindah ke 4, order 4. Nah, kita save, kita lihat. Nah, dia berubah biru. Tadi 1, bentar. Nah, ini kan tadi biru nih ordernya 0. Habis itu yang merah ini 1, habis itu cyan ini 2, yang green ini 3, ini sini, baru yang terakhir yang yellow. Nah, itu fungsi untuk yang ordernya. Jadi untuk order ini digunakan untuk mengurutkan urutan item yang ada di dalam flexbox, yang di dalam kontainer. Nah, sekarang ada flex grow. Nah, defaultnya 0 juga. Nah, ini flex grow ini digunakan untuk mengisi dari kontainer yang ada, misalnya seperti ini. Ordernya kita hapus dulu ya. Save, kita balikan ke awal. Nah, terus ini flex grow kita buat di sini. Flex grow 1 di kotaknya ya, flex grow 1. Terus kita refresh, dia jadi full sini. Terus kalau misalnya kita tambahkan wrap di atas, kontainer kita tambahkan flex wrap, terus kita save, kita refresh, terus kita kecilkan. Mana inspect. Nah, ini awalnya seperti ini, terus dia mengecil, terus
Nah, dia pindah ke bawah jadi full 5. Dia mengecil sampai widthnya pas 100. Lewat dari 100 nanti dia akan pindah ke bawah. Nah, terus kalau misalkan lebih kecil lagi, nah terus kebagi 2, 4 sama 5 kebagi 2 sama besar. Nah, jadi 5 dia pindah ke bawah full, langsung full. Terus kalau bisa dikecilkan lagi, 4 juga pindah ke bawah terbagi 2, terus lebih kecil lagi. Nah, 1 2 3 4 5 sama-sama besarnya sama gitu. Nah, jadi flex grow ini kalau bisa kita kasih, dia akan mengikuti seperti ini tampilannya. Jadi kalau misalnya udah full, dia ke bawah pindah full, tampilannya full. Ini kan full satu kotak ini dengan kontainernya, lebar kontainernya gitu. Nah, kalau misalnya nggak kita kasih wrap, kita save, nah dia kayak gini terus. Nah, nggak ada bedanya kan. Nah, kalau misalnya kita kasih wrap baru dia kelihatan tampilannya. Nah, jadi ini berfungsi ketika nanti kalian membuat website yang responsif. Bisa kalian pakai untuk menunya, untuk navigasinya kan. Kalau bisa lebar di sini pilihannya, terus nanti kalau bisa lebih kecil, nah bisa mengikuti tampilannya gitu. Nah, terus selain itu juga bisa kita bikin satu aja atau salah satu aja. Misalnya kita cuma membuat yang 3-nya yang besar. Nah, ini berarti flex grow nya kita pindahin ke yang blue ya, tengah ya, flex grow. Terus kita refresh. Nah, jadi 3-nya aja yang besar sendiri gitu, yang lain ukurannya tetap sama. Nah, dia yang kalau bisa lebih besar, dia 3-nya aja. Nah, tuh. Terus selain itu kalau misalnya mau kita bikin 2 kali lipatnya lebih besarnya, flex grow nya kita bikin 2. Misalnya yang ciannya kita bikin 2, biru tadi 1, ini 2. Jadi kita refresh, ini 2 kali lipatnya dari sini dia besarnya. Misalnya nih kan dan normal 100, dia mulai membesar. Nah, ini 4 ini 2 kali lipat besarnya daripada yang 3 tadi gitu. Jadi 1 2 ini untuk besarnya lebih besar, berapa kali lipat dia besarnya ketika dia berubah besarnya, lebarnya gitu. Nah, kelihatan 3-nya cuma segitu, 4-nya lebih cepat besarnya, lebih lebar. Nah, gitu, itu perbedaannya untuk yang flex grow. Nah, tadi kan ada flex grow untuk mengatur besaran kotak ketika kontainer dibesarkan. Nah, terus ada juga kebalikannya, yaitu flex shrink. Itu fungsinya adalah untuk mengatur besarnya pengurangan kotak, ukuran kotak ketika kontainer dikecilkan. Nah, defaultnya dia 1, jadi dia ukurannya mengecil dengan sama untuk semua itemnya gitu. Misalnya contohnya, bentar ya, kita hapus dulu, save, kita besarnya kita bikin 200 lah ya. Nah, di sini kita lihat ketika dia kontainernya penuh terus dia mengecil, ukurannya kan dia mengecilnya kan sama kan. Nah, dia sama. Nah, itu flex shrink itu fungsinya untuk itu. Misalnya kita mau ngatur shrinknya cuman yang biru ya nggak usah ngecil, jadi flex shrinknya kita nolkan. Karena kan tadi kan ukurannya 1 semua standar ya kan. Nah, jadi kita nolkan. Sekarang kita refresh, terus kita kecilkan. Nah, nomor 3 tetap itu kecilnya, besarnya tetap segitu aja gitu ya, nggak mengecil. Padahal yang kotak lain 1 2 4 5 kan mengecil tuh. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya yang nomor 3 mau kita kecilkan 2 kali lipat lebih besar daripada ukuran yang lainnya, save, terus kita kecilkan. Nah, dia lebih kecil kan sampai dia nggak bisa ngecil lagi gitu.
Nah, dia mengecil lebih 2 kali lipat lebih cepat daripada yang lainnya. Nah, jadi begitu untuk yang penjelasan dari stringnya. Dia kebalikan dari yang flex grow tadi. Nah, terus sekarang ada flex basis. Flex basis ini digunakan untuk mengatur besar dari keseluruhan item yang ada di dalam kontainer. Contohnya kita langsung praktek aja. Misalnya kita hapus dulu. Terus ini kita lihat flex, ini kita rubah jadi 100 lagi. Terus ini flex kita bikin flex basis, kita bikin jadi 200 terus px, terus kita refresh. Nah, dia sekarang jadi 200 px lebarnya untuk masing-masingnya gitu. Kenapa? Jadi sekarang widthnya nih nggak berfungsi karena di sini udah langsung diatur sama flex basis gitu. Nah, kenapa kita menggunakannya flex basis dibandingkan dengan width atau height? Nah, karena kalau misalnya kita ngatur flex basis, kita menggunakan flex basis nih, dia berubahnya itu berdasarkan axisnya. Jadi main axis bisa, dan ketika kita rubah jadi kolom, dia cross axisnya juga berubah gitu. Misalnya kita kasih kolom sini ya, dia flex directionnya kita bikin kolom. Nah, kolom aja ya. Kolom berarti dia kan jadinya ke bawah dia kan. Nah, dia tetap 200 ke bawahnya gitu. Misalnya ini kita besarkan deh. Ini ding. 800 deh. Nah, di sini dia berubah 200 karena dia di sini masih 800, dia kan kalau 200 kali 5 kan 1000, jadi masih full ke bawah. Atau misalnya kita flex basisnya mau dibikin 50 px. Nah, kita save. Nah, dia 50 px ke bawahnya gitu. Tapi kalau bisa di sini kalau direction kita bikin row, terus kita refresh, dia yang ke kanannya yang berubah, main axisnya yang berubah. Kalau misalnya pakai kolom tadi kan cross axisnya yang berubah, tapi kalau bisa kita pakai row directionnya, dia main axisnya berubah. Jadi dia berubah berdasarkan axisnya. Jadi kalau flex basis itu seperti itu, jadi nggak perlu kita rubah manual lagi untuk yang width sama height-nya gitu. Nah, itu untuk yang flex basis. Terus ini juga ada flex ini shorthand dari flex grow, flex ring, dan flex basis. Jadi untuk penulisannya seperti ini ya, flex grow, ring, sama basis. Caranya ya itu flex, misalnya kita tulis flex, kita bikin flex aja di sini. Flex, misalnya kita mau merubah flex grow nya, kita bikin dia kalau bisa besar dia kita bikin 2 kali lipat. Terus kalau bisa mengecil kita bikin 0, enggak mengecil, kita bikinnya ya flex 2 sama 0. Salah, kita bikinnya di salah satu biar kelihatan, misalnya di green aja deh. Nah, terus kita refresh. Nah, ini kalau misalnya dia membesar kan kelihatan. Kok search sih? Inspect. Nah, sini kelihatan kalau misalnya dia grow. Tadi kan grow tadi kalau misalnya membesar kan. Nah, dia besar nih sekarang. Tapi kalau misalnya dia kecil, nah dia tetap seperti itu aja. Flex grow basis apa ya, terbalik apa ya, basisnya kita bikin 200 px. Nah, gitu, tetap 200 px ya kalau basisnya ya. Nah, tapi kalau besar dia ya bener. Nah, di sini kita lihat 50 aja ya. Nah, kalau bisa membesar dia membesar, tapi kalau bisa mengecil dia enggak. Kan yang lain mengecil dia tetap segitu kan. Nah, tetap segitu, tetap 150 gitu.
besarnya. Nah itu untuk shorthandnya, jadi kita tinggal tulis aja flex. Terus ini untuk yang pertama ini untuk yang flex basis. Terus ini kebalik ya, tulisannya grow, shrink sama basis, jadi basis ini yang belakang aturannya. Nah aturannya seperti ini. Oke, maaf tadi salah. Oke, dia seperti ini. Nah gitu benernya, nih seperti ini sebenarnya. Jadi untuk yang flex ini dia shorthand kumpul gabungan dari yang flex grow, terus shrink sama yang basis tadi. Jadi digabung penulisannya. Yang pertama ini untuk yang grow, terus yang kedua untuk yang shrink, yang ketiga untuk yang basisnya. Tinggal dikasih spasi aja untuk pemisahnya gitu. Jadi ini sama seperti ini. Nah sekarang ada align self, mengubah default value dari align item untuk suatu item. Nah jadi ini fungsinya sama seperti yang align items, cuman kalau align items ini fungsinya kan dia untuk ngontrol align dari semua item yang ada dalam kontainer. Tapi kalau align self itu dia cuman untuk berlaku satu item aja gitu, jadi nggak bisa untuk semua item, jadi satu-satu gitu, cuma berlaku untuk satu item yang ada dalam kontainer. Jadi kita cuma bisa merubah salah satunya aja. Misalnya kita balikkan dulu ya ke awal ya, kita pakai untuk yang nomor 3 aja ya, blue ya. Nah jadi align self dia ngatur align atau apa sih namanya, align tuh ya, itulah align ya, align self kita bikin center, kita save, terus kita lihat, nah dia jadi center, jadi di center sama besar kali nih height-nya. Ah, 500 saja. Nah dia ke center. Kalau misalnya yang motor paling bawah berarti tinggal kita ganti aja sama seperti align items tadi gitu. Jadi kita bisa pakai flex end. Nah dia ke bawah gitu. Nah itu fungsi untuk yang align self. Perbedaannya adalah align self ini digunakan untuk satu item di dalam kontainer, sedangkan align items ini digunakan untuk semua item atau tiap item yang ada di dalam kontainer. Nah itu perbedaannya dari antara align self dan align items. Nah jadi untuk yang flexboxnya Bang rasa cukup sampai di sini karena sudah sampai selesai, kita sampai akhir. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.